Hai, saya Kinara Prinsesa Zara Marani, absen 18 kelas 10I. Saya akan bercerita tentang legenda Candi Gedong Putri. Yuk, simak ceritanya. Legenda Candi Gedong Putri. Alkisah, pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan besar berdiri di Pulau Jawa bernama Kerajaan Singosari. Di sana, rakyat hidup dengan damai, aman, sejahtera, pepohonan tumbuh dengan subur, dan air sungai mengalir dengan jernih. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Sminingrat. Beliau adalah raja yang disegani oleh rakyatnya karena beliau sudah memimpin kerajaan dengan sangat tegas dan menjadi pelayan rakyatnya. Raja Sminingrat mempunyai seorang anak perempuan yang cantik rupawan bernama Nararya Kirana, atau sering disebut sebagai Putri Kirana. Pada suatu malam, Raja Sminingrat berniat untuk bisa mengisi kekosongan pemimpin wilayah Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di daerah lereng Gunung Semeru yang bernama Lamajang, atau sering orang bilang Lemah Ajang. Daerah Lamajang disebut Lemah Ajang karena wilayahnya seperti ajang atau wajan yang dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan besar. Selama ini, di Lamajang belum ada seorang pemimpin sama sekali, bahkan sebelum kerajaan Singosari berdiri. Raja berkata, "Nak, saat ini di Lamajang sedang membutuhkan seorang pemimpin. Berangkatlah kamu, Nak, untuk menjadi pemimpin di sana." Maka diutuslah sang putri Kirana oleh ayahanda tercinta, yaitu Raja Sminingrat, untuk pergi ke arah timur bernama Lamajang dan menjadi raja perempuan pertama di sana. "Baiklah ayahanda, putri akan selalu melakukan apa yang ayahanda minta." Akhirnya, Putri Kirana memutuskan untuk berangkat bersama-sama dengan pasukan dan sebagian kecil rakyat Singosari esok pagi. Perjalanan itu sangat amat melelahkan, karena mereka harus melewati pegunungan tinggi, jurang yang sangat amat dalam, dan sangat membahayakan. Di tengah perjalanan, rombongan beristirahat sejenak. "Kuatkanlah langkahmu, wahai pasukanku. Kita pasti sampai di tanah Lamajang," kata Putri Kirana. Karena kegigihan para pasukan dan suntikan penyemangat oleh sang Putri Kirana, sampailah mereka di suatu wilayah yang sekarang ini dikenal dengan nama Candipuro. "Wahai rakyatku, disinilah kita akan membangun kerajaan." Sambil menunjuk ke arah sungai, sang putri berkata, "Di sana ada sebuah sungai. Jika kalian membutuhkan air, maka ambillah, gunakan untuk keperluan kalian." Di sana, mereka membangun sebuah peradaban baru di wilayah Lamajang. Mereka membangun rumah penduduk, membuka lahan bercocok tanam, serta membangun sebuah candi sebagai tempat tinggal sekaligus kerajaan sang Putri Kirana. Putri Kirana mengangkat beberapa pengawal tangguh yang berdiri di sekitar kerajaan. Pengawal setia yang siap melindungi sang putri dari berbagai ancaman orang-orang jahat. Suatu ketika, sang putri ingin keluar kerajaan untuk melihat pemandangan sekitar. Tak sengaja, ada seorang pemuda sakti bernama Maling Akuno. Dia terpesona akan kecantikan sang putri. Pemuda itu dikenal sebagai orang yang suka menculik putri-putri bangsawan. Oleh karena itu, orang menyebutnya sebagai Maling Akuno.
Beberapa kali pemuda itu berusaha untuk menemui sang putri dan bermaksud untuk melamarnya. Sang pengawal bertanya, "Siapa kau anak muda?" Maling Aguno menjawab, "Namaku Aguno. Aku ingin bertemu dengan putri." "Apa maksud kedatanganmu?" tanya pengawal. "Aku ingin melamar sang putri," jawab Aguno. "Kau tidak boleh menyentuh sang putri. Hadapilah aku," jawab sang pengawal. Terjadilah pertarungan antara pengawal tangguh melawan maling Aguno. Namun, usaha pemuda tersebut gagal hingga berkali-kali karena perlindungan sang pengawal kerajaan sangat kuat dan ketat. Karena usahanya tidak pernah berhasil untuk melamar sang putri, muncullah niat jahat pemuda tersebut. "Aku harus mendapatkan sang putri, bagaimanapun caranya." Maling Aguno pun berniat menculik putri melalui lubang rahasia di dalam tanah, karena hanya dengan cara inilah akan bisa masuk ke dalam kerajaan Putri Kirana. Maka, dengan menggunakan kesaktian Aguno, dibuat terowongan bawah tanah yang konon sangat panjang sekali. Saat tepat berada di bawah kerajaan Putri Kirana, sang maling Aguno membuka jalur terowongannya, sehingga Aguno berhasil memasuki wilayah kerajaan tanpa sepengetahuan pengawal kerajaan. Aguno berkata, "Putri, ikutlah denganku." Sang putri sangat terkejut dengan kedatangan maling Aguno. "Tidak, keluarlah kamu dari kerajaanku," jawab sang putri. Sontak, sang putri berhasil diculik oleh maling Aguno. "Tolong, tolong aku, lepaskan aku." Berlarilah pengawal masuk ke dalam kamar sang putri. Dan ternyata kamar sudah dalam keadaan kosong. Ada salah seorang pengawal putri menemukan lubang bawah tanah. Masuklah ke dalam gua tersebut untuk menemukan sang putri. Lagi-lagi, usahanya gagal karena di dalam gua tersebut sudah tertutup dengan tanah-tanah. Sampai akhirnya pengawal menyerah dalam pencarian sang putri Kirana. Kerajaan sedang dalam kekosongan pemimpin tinggal seorang dari keluarga kerajaan bernama Prabu Arya Wiraraja. Dialah yang menjadi harapan satu-satunya rakyat Lamajang. Di suatu malam, Prabu Arya Wiraraja mendapat firasat buruk. Terdengarlah suara gemuruh dari arah Gunung Semeru disertai hujan yang sangat lebat. Melihat situasi yang sangat mencekam pada malam itu, Prabu Arya Wiraraja memerintah untuk meninggalkan wilayah tersebut, berpindah ke arah timur untuk menghindari bencana letusan dan banjir lahar Gunung Semeru. "Wahai pasukanku, wahai rakyatku, malam ini kita harus meninggalkan kerajaan. Aku mendapat firasat buruk malam ini," tegas Prabu Arya Wiraraja. Maka berbondong-bondonglah mereka menuju ke arah timur untuk menghindari firasat buruk yang akan terjadi di sana. Ternyata benar, bencana benar-benar terjadi. Letusan Gunung Semeru dan banjir lahar yang sangat besar menyapu bersih kerajaan Putri Kirana. Sungai-sungai meluap dan sangat besar. Pohon-pohon tumbang tersapu air. Melihat situasi tersebut, Prabu Arya Wiraraja tidak lagi membangun kerajaan di sana. Mereka mencari tempat yang lebih aman dari ancaman bencana Gunung Semeru. Bersamaan dengan itu, Prabu Arya Wiraraja mendapat hadiah tanah yang sangat luas dari kerajaan Majapahit. Saat itu yang bernama Raden Wijaya. Prabu Arya Wiraraja pun membangun sebuah kota besar di dekat sungai Bondayuda yang diberi nama kota Arnon.
atau sekarang Kuteranon. Prabu Arya Wiraraja tidak lagi menginginkan bencana banjir terulang kembali yang pernah menghancurkan kerajaan Putri Kirana beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, Prabu Arya Wiraraja membangun sebuah bendungan raksasa yang sangat panjang. Selain digunakan untuk menahan banjir Sungai Bondayuda, bangunan ini juga bisa digunakan sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh. Bangunan raksasa itu dikenal dengan nama Biting atau Binting. Kerajaan besar itu dikenal dengan nama Lamajang Tigang Juru atau Sang Penguasa Timur Pulau Jawa. Legenda Candi Gedong Putri.